Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume terbaru dari Alchemist. Namanya adalah Out West Extrait de Parfum yang botolnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini adalah salah satu perfume yang membuat aku penasaran karena 4 perfume sebelumnya dari Alchemist tuh aku udah pernah bahas dan semuanya aku rata-rata lumayan suka sama wangi-wanginya. Dan dari botolnya aja nih kayak lebih menarik gak sih? Warna jusnya lebih pekat gitu ya, kayak warna teh yang bener-bener teh hitam gitu. Terus tutupnya masih dengan bulat-bulat kayak gini, cuman yang sebelumnya warnanya adalah silver, kalau ini warnanya putih gitu ya. Nah, yang aku kurang suka sebenarnya dari botol ini penulisan namanya ini, karena warnanya silver dan agak susah kelihatan, kebaca. Apalagi kalau kita foto gitu, mau difoto atau mau dimasukin ke Instastory itu kayak susah gitu membuat supaya ini tuh bisa terbaca. Cuman ini tuh kurang lebih tulisannya adalah 05, jadi nomor 05, karena kan sebelumnya kalau Alchemist tuh mereka udah punya nomor-nomor untuk perfumenya, nomor 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah nomor 5, Out West Extrait de Parfum, isinya 50 ml. Jadi kurang lebih ini untuk botolnya. Nah dia tuh datang masih dengan box khas dari Alchemist yang lumayan gede kayak gini, which is di dalamnya itu pasti ada boxnya lagi, yaitu box untuk perfumenya. Ini yang Alchemist, dan boxnya seperti ini kurang lebih. Terus dapat apa lagi? Dapat pouch juga yang warnanya sama gitu ya, senada sama si dusnya. Terus akan dapat juga warranty card. Ini tuh untuk klaim kalau misalnya ada kerusakan ya kayaknya dari botolnya karena pengiriman dan sebagainya. Terus dapat juga blotting paper. Cuman entah kenapa yang aku dapat blotting papernya, blotting paper tulisannya 03 Got My Mojo Back. Oh, sama satu lagi dapat kayak keterangan tentang wangi-wanginya nih dari Alchemist-nya. Boxnya sendiri tuh jujur ini warnanya aku kurang begitu suka. Jadi kalau misalnya dilihat dari ininya, ini pouchnya sebenarnya cantik sih warnanya, lembut gitu, bahannya kayak satin-satin gitu. Nah ini tuh cuman aku kurang begitu suka perpaduan warnanya, entah kenapa. Cuman balik lagi itu cuman masalah selera sih sebenarnya. Nah kalau kita buka di sini tuh langsung ada tulisan avoid spraying perfume to your clothes. Artinya kita jangan sampai spray ini di baju kita atau di kain, karena dia bilang di sini liquid can cause stubborn stains on fabric. Jadi dia bakal ninggalin bekas yang susah banget hilang. Terus di dalamnya tuh dia ada bolongannya kayak gini buat naruh si botolnya. Nah jadi emang super aman banget gitu ya. Masih dengan desain kotak yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya beda warna aja. Aku beli dengan harga segini nih, dan ini pas awal-awal kayaknya lumayan cepet habis juga gitu ya. Seperti biasa produk-produknya Alchemist, mereka tuh biasanya kayak terbatas gitu. Tapi kayaknya belakangan aku lihat lagi ada lagi stoknya. Jadi pas lagi ada aku langsung check out aja. Oke, langsung aja kita akan masuk ke wanginya. Anyway, ini tutupnya itu nggak erat ya. Jadi jangan diharapkan dia bisa pegang, harus hati-hati deh kalau pegang ini. Karena dia tipikal yang nggak ada ceteknya gitu dan gampang sekali untuk longgar gitu ya. Aku akan langsung spray aja di sini. Ya, sprayernya bisa dibilang gak terlalu empuk, dan dia itu jusnya, dia keluarnya tuh lumayan yang dibilang halus atau enggak, butirannya nggak yang terlalu halus. Apalagi di extrait de parfum, of course pasti oily di kulit. Tuh kalian bisa lihat sendiri keglowingannya. Dan sebenarnya walaupun tidak extrait de parfum pun yang sebelum-sebelumnya, perfume Alchemist tuh emang oily sih kalau di kulit aku. Oke, ini dibuka dengan aroma yang kalau di hidungku tuh berkesan pahit gitu ya. Pahitnya tuh kayak pahit dedaunan herbs gitu, kayak wangi apa ya, obat-obatan dari dedaunan atau teh hitam yang pekat banget, yang pahit banget. Nah, itu mirip banget kayak gini awalnya. Dibuka dengan awal yang bener-bener kayak menurut aku tuh aroma yang keluar itu bukan sesuatu yang mass pleasing, sesuatu yang cenderung ke arah herbal gitu. Kesannya itu dark sama seperti ininya gitu ya, jusnya. Dan mulai keluar juga wangi woody yang lumayan dominan gitu. Nah setelah itu dia akan masuk ke middle notes, which is middle notesnya itu lebih ke rasa lagi wangi
kayu-kayuannya. Jadi kayu-kayuannya tuh yang manis. Jadi makin ke belakang tuh wanginya makin kayak kayu-kayuan yang manis. Cuman wangi herbs atau wangi kayak dedaunan obat-obatan di awal itu yang aku bilang wanginya tadi ke arah pahit itu udah makin menurun gitu ya. Jadi itu tuh cuman bener-bener ada di awal doang. Yang cukup kalau menurut aku sih di hidungku masih oke-oke aja gitu ya. Masih oke aja, nggak mengganggu sama sekali. Tapi top notesnya ini memang menurut aku sesuatu yang mungkin nggak akan semua orang langsung suka gitu. Nah, cuman begitu dia masuk ke middle notes, dia baru kerasa tuh wangi yang bener-bener kayak wangi kayu-kayuan, yang manis, yang mewah gitu. Yang sebenarnya mengingatkan aku sama salah satu perfume lain lokal yang aku suka juga, yaitu dari Pulau Tuaknya Ataraxia. Jadi middle notes to base note-nya tuh dia makin mirip wanginya sama ini, tapi top notes-nya sama sekali berbeda gitu ya. Jadi kesamaannya tuh mereka berdua tuh sama-sama kecium wangi kayu. Cuman entah kenapa kalau Ataraxia ini berkesannya tuh dingin di aku. Jadi kayak wangi kayu-kayuan yang dingin. Sedangkan untuk Out West ini tuh dia cenderung kerasanya tuh lebih warm, hangat gitu. Mungkin karena ada wangi herbs-nya di awal tadi ya. Herbs-nya tuh lumayan yang kayak earthy, yang kayak dedaunan mentah, kayak ada pahit-pahitnya gitu deh. Kalau di hidung aku tuh terkesan kayak pahit-pahitnya, kayak teh pahit gitu, kayak teh herbal pahit, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Cuman bukan yang kayak wangi obat Cina banget sih gitu, enggak. Tapi dia ada sedikit sentuhan seperti itu yang dipadu-padankan dengan wangi kayu-kayuan yang menurut aku tuh jatuhnya tuh unik gitu. Nah, jadi apa aja notesnya? Notesnya itu di top notes dia pakai yuzu, bergamot, dan green apple, which is itu sama sekali aku nggak bisa sniff wangi yuzu, bergamot yang asam-asam segernya itu nggak dapet sama sekali. Tapi aku bisa dapet wangi apel, tapi apelnya tuh menurutku lebih ke arah apel kering gitu jatuhnya. Jadi bukan apel yang seger, fresh gitu, bukan. Jadi kayak wangi apel kering gitu. Terus di heart notes-nya atau middle notes-nya dia pakai cedarwood, rose, dan juga plum. Sedangkan di base note dia pakai musk, patchouli, dan juga vetiver gitu ya. Jadi ini wanginya tuh kalau di awal-awal aku ngerasa nih wanginya cukup arahnya tuh lebih ke arah maskulin, cuman semakin ke belakang wanginya tuh makin arahnya unisex karena dia lebih ke arah yang kayu-kayuan yang lembut, manis gitu ya. Tetap warm tapi dia tuh ada maskinya juga. Jadi bener-bener yang enak banget, makin ke belakang tuh makin enak gitu. Kebetulan aku juga emang suka banget sama Pulau Tuak. Jadi of course ini pun pasti aku suka, terutama di base note-nya tuh enak banget. Ini tuh cocoknya menurut aku dipakai ke acara-acara yang lebih resmi sih. Kalau misalnya mau dipakai di acara yang biasa-biasa aja, santai-santai setiap hari juga bisa, tapi bukan yang dia tuh berkesannya tuh mood booster, bukan yang kayak gitu sih. Lebih ke arah wangi-wangi yang cukup mellow gitu ya. Cocoknya tuh dipakai kayak hujan-hujan, suasana musim hujan nih, mulai-mulai musim hujan nih cocok banget gitu dipakai. Terus karena dia tuh kesannya tuh memberi kehangatan tapi juga wangi alam banget gitu kalau menurut aku. Jadi kayak kayu-kayuan, dedaunan gitu ya, kayak wanginya tuh kayak wangi alam gitu. Jadi kayak membuat kita tuh relax. Jadi kalau di aku sendiri efeknya sebenarnya bikin relax. Buat aku tuh teringat sama wangi-wangi yang ada di alam gitu. Wangi-wangi musim hujan, wangi-wangi pada saat air hujan menyentuh tanah gitu. Jadi kecium tuh wangi-wangi tanahnya gitu. Jadi menurut aku ini tuh dia membuat aku lebih kayak ngerasa santai, relax begitu sniff wangi ini. Jadi ada efek-efek menenangkannya gitu loh di aku. Walaupun dia tetap kesan yang berkelas, elegan, mewahnya tuh dapet gitu. Jadi kalau aku sendiri mungkin akan lebih pilih pakai wangi ini tuh kayak malam hari, di saat aku emang lagi pengen nyantai, relax. Tapi pun juga kalau misalnya mau dipakai ke acara resmi pun ini masih masuk gitu, masih oke gitu. Jadi menurut aku ini kayak tergantung dari mood aku aja pengen pakainya lagi kapan. Cuman menurut aku sih ini masih oke sih dipakai panas-panasan ataupun dingin-dingin gitu, masih oke. Karena wanginya tuh menurut aku nggak yang bikin pusing sama sekali gitu. Jadi walaupun dia wangi ada kesan herbsnya, dia nggak bikin pusing sama sekali kalau di aku gitu. Tapi ya balik lagi ini masalah selera. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen coba, ini bukan tipe yang safe to blind buy ya. Jadi harus bener-bener dicobain dulu. Apalagi ini extrait de parfum. Anyway dia karena dia extrait de parfum dan 40%-nya itu concentrate-nya adalah oil perfume-nya atau fragrance-nya, maka dia lumayan oily-nya tuh kalau aku
menurut pengalamanku tuh lumayan lama hilangnya. Jadi tuh dia bisa hampir setengah jam baru kalau misalnya spraynya lumayan banyak itu di kulit akan hilang. Dan ada kesan emang dia karena warnanya ini emang lumayan yang pekat gitu ya. Jadi kalaupun kita spray di kulit pun kalau agak banyak dikit aku bisa ngelihat sih warna kulitku tuh agak lebih coklat gitu karena warna ini ya. Jadi benar-benar menurut aku sih hindari kalau misalnya penggunaan di baju yang terutama baju yang warnanya putih atau yang terang gitu ya. Tapi kalau baju gelap kayak gini, kayak warna hitam gini sih aku sih nggak ada masalah. Kalau misalnya takut ya mendingan jangan spray di baju sama sekali. Gimana dengan performanya? Jadi balik lagi, dia itu kan extrait de parfum. Jadi memang kalau di aku sendiri sih sejujurnya performanya bukan yang beast mode banget. Sebenarnya kalau dari segi projection dia emang cukup project, bisa sampai 2 meteran di awal penyemprotan gitu ya. Cuman kalau dibilang dia ketahanannya bisa sampai wow banget juga enggak juga sih sebenarnya. Jadi dia tahan di kulitku tuh sekitar 7-8 jam gitu ya. Tapi itu udah bener-bener tipis banget di akhir. Bisa sampai di jam ke-9, cuman itu udah bener-bener hampir nyaris tidak tercium. Jadi kayak skin scent aja, bener-bener kayak harus sniff banget, deket banget, baru kerasa wanginya. Mungkin kayak lebih ke maskinya gitu ya yang tertinggal. Tapi emang kalau misalnya aku spray di baju, dia itu bisa tahan lama banget sih, sampai besok, sampai keesokan harinya tuh masih kayak lumayan kerasa gitu. Kalau misalnya kita bergoyang gitu atau baju yang disemprotkan wangi ini tuh di angin-anginkan gitu, dia masih keluar gitu wanginya yang semerbak itu. Jadi menurut aku sih kalau untuk ukuran extrait de parfum aku sendiri nggak paham, tapi yang pasti ini kalau di kulit aku sih sebenarnya ketahanannya sekitar 7-8 jam aja. Tapi untuk mabul-mabulnya tuh sekitar hanya untuk kayak 1 jam, 1,5 jam awal. Setelah itu ya turun aja, biasa aja gitu. Kayak mirip sama performanya Alchemist yang lain gitu. Jadi menurut aku extrait de parfumnya di sini nggak yang terlalu memberikan perbedaan sama eau de parfum dari parfum-parfum Alchemist yang sebelumnya. Jadi ya kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan atau bahas mengenai parfum dari Alchemist Out West ini. Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain juga dan aku pengen tahu dong gimana pendapat kalian, please komen di bawah ya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin aku belum sampaikan di video ini juga, kalian bisa komen di bawah, oke? Seperti biasa aku akan taruh link dari perfume ini di description box. Jadi kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa langsung ke situ, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-video gue yang lainnya. Bye bye.